Sebentar. Ceng. Sebentar ya. Dengan cara ubah warna. Boleh. Iya, kita akan membahas ini frekuensi respon dan Nyquist stability. Jadi langsung saja idenya. Sebentar. Jadi topiknya ini yang akan kita bahas hari ini ada 3 topik. Yang pertama tentang konsep dari frekuensi respon. Ya, jadi bukan frekuensi domain ya, frekuensi respon. Sebentar. Ya, frekuensi respon untuk mendesain kontrol sistem. Yang kedua adalah polar dan Nyquist plot. Kita akan mencoba menggambar by doing polar dan Nyquist plot. Dan yang terakhir adalah tentang Nyquist stability theorem. Ya, mungkin yang paling penting dari ketiganya adalah yang terakhir tentang Nyquist stability theorem. Tapi yang terakhir memerlukan dua pemahaman, yang pertama dan yang kedua. Oke, jadi konsep selain sebelumnya kita bahas tentang root locus. Kalau root locus kita memplotkan closed loop pool. Ya, jadi bedanya apa begitu ya? Different root locus plot closed loop pool. Artinya karena yang diplotkan adalah closed loop pool, maka kita memerlukan model. Jadi ini memerlukan need-math model begitu ya. Need mathematical model. Ya, jadi salah satu kekurangan dari root locus adalah kita harus tahu model matematikanya dulu. Ya, dan terkadang yang seperti ini itu tidak praktis begitu terutama di lapangan atau di industri, sehingga ada satu cara yang kedua yang dinamakan dengan frekuensi domain analisis ya. Ya, jadi yang kedua yaitu frekuensi domain analisis. Itu dengan cara menganalisis open loop pool. Ya, jadi ini adalah by analyzing the open loop pool. Ya, karena yang dianalisis adalah open loop pool, maka sangat memungkinkan dengan cara yang kedua, dengan cara frekuensi domain, kita tidak perlu mathematical model. Model itu tidak perlu, artinya tidak harus begitu ya. Ya, bahasa Inggrisnya is not necessary. Ya, tapi kalau ada itu lebih baik. Kalau tidak ada maka tidak mengapa. Kenapa? Karena kita bisa melakukan eksperimen. We can still perform experiment otherwise, begitu ya. Ya, jadi cara yang kedua adalah melakukan desain nantinya, yaitu dengan cara open loop. Yang kedua adalah dengan eksperimen, gitu ya. Jadi bagaimana eksperimennya? Saya tambahkan one slide. Jadi caranya begini, cukup mudah. Kalau kita punya plan, how to do the experiment. Ya, kalau kita punya plan, yang plan ini mempunyai asumsi adalah harus linear time invariant, maka kita bisa memberikan ke dalam plan tersebut input ya, input, dan kita bisa mengamati outputnya. Ya, dalam hal ini inputnya sesuai dengan namanya frekuensi respon. Inputnya adalah frekuensi. Jadi sinyal yang bisa yaitu sinyal sinusoidal. Misalkan saya berikan di sini adalah sinyal namanya XS, maka XS adalah sinyal sinusoidal. Misalkan adalah
sin omega T, gitu ya. Ya, ya, dan kita amati outputnya. Outputnya misalkan YS, ya kita amati di sini ya, gitu ya. Ya, jadi kita bisa melakukan eksperimen seperti ini dengan memberikan atau mengubah-ubah frekuensi. Jadi kita bisa membuat, oke, ya kita bisa membuat satu tabel misalkan ya, yaitu berupa frekuensinya, ya, dan misalkan saya membuat seperti ini, dan kita bisa mengamati outputnya. Ya, satu. Seperti ini ya, jadi kita amati frekuensinya dari frekuensi yang paling kecil, yaitu frekuensi misalkan kita bisa membuat frekuensi 001 misalkan, ya dengan osilator misalkan ya, dan kita bisa mendapatkan sin 0,01 T begitu ya, dan YS is something ya, kita akan bahas apa itu YS. Ya kita bisa menaikkan misalkan 0,1, 0,1 dan seterusnya sampai dengan dekat dengan tak terhingga. Ya, jadi omeganya dekat dengan tak terhingga. Ya, jadi itu yang dinamakan sebagai frekuensi eksperimen dengan frekuensi. Ya, sehingga dari data ini, data buat satu analisis nantinya. Ya, jadi kita bisa salah satunya adalah dari eksperimen kita bisa memplotkan, jadi menganalisis dengan satu cara grafis begitu ya. Ya, sebagai contoh nantinya kita akan belajar, hari ini kita akan menggambar kurva namanya kurva Nyquist. Oke, tapi ada juga yang lain. Misalkan minggu depan ada kode, ada juga yang tidak sempat kita bahas, misalkan adalah Nichols ya, Nichols dan sebagainya. Jadi ada banyak cara untuk menganalisis eksperimen ini. Ya, jadi dengan kan ada eksperimen, maka coba lihat lagi ini mempunyai dibandingkan dengan cara sebelumnya, yaitu logis yang tidak memungkinkan dilakukan eksperimen, maka cara ini mempunyai keuntungan, gitu ya, terutama bagi mereka yang berada di ranah aplikasi, ranah aplikatif, gitu ya, di lapangan, begitu ya. Jadi cara ini adalah cara yang sangat disukai oleh control engineer, begitu ya. Karena kita tidak perlu harus mendapatkan mathematical modelnya, cukup melakukan eksperimen, dan kita bisa dari eksperimen tersebut bisa menganalisis banyak hal. Ya, salah satunya adalah, kenapa nggak bisa di-add ini ya, salah satunya adalah stability. Ya, kita bisa akan melihat nanti cara untuk menganalisis apakah berdasarkan grafik kita bisa menyimpulkan yaitu stabil atau tidaknya sistem tersebut. Oke, alright, kita akan asumsikan, tadi kita akan gambar sekali lagi. Misalkan saya punya kurva GS begitu ya. GS itu saya berikan input X. Ya, X tadi apa? XS yaitu kalau XT-nya sin begitu ya. Jadi kalau kita punya XTA sin omega T, maka XS-nya apa? XS-nya adalah AS begitu ya. AS over S square plus omega square, kalau masih ingat ya, dengan Laplace transform. Ya, kita bisa melihat di tabel Laplace transform bahwa XS sama dengan AS S square plus omega square. Ya, dan kita akan melihat apa itu outputnya ya dengan satu asumsi. Jadi asumsikan ya, jadi salah satu ciri dari LTI system adalah GS-nya itu berupa
fraksional. Ya, fraksional ya. Fraksional itu maksudnya dalam bentuk pecahan antara pembilang dan penyebut, yang pembilang dan penyebutnya masing-masing berupa polinomial. Oke. Ya, oke, dan kita bisa membuat satu ini, misalkan saja kita akan ini saya akan buat seperti ini. Misalkan saya punya 3 buah plan di A, SA, S plus B, dan S plus C itu adalah kuadratik, misalkan S square plus 2S plus 2 misalkan, seperti ini ya. Ya, kita tahu S kuadrat plus 2S plus 2, dia memiliki akar yang kompleks pula ya. Akar-akarnya kompleks. Ya. Dan misalkan ini sudah ada A, berarti ini C, S plus C, S plus D, dan seterusnya. Sebenarnya yang di atas itu tidak terlalu penting begitu ya. Ya. Jadi misalkan kita punya plan GS, dan kita di plan tersebut kita berikan input XS. Maka bagaimana cara mengetahui apa yang terjadi dengan YS? Caranya cukup mudah. Kita kalikan dengan XS, ya, akan mendapatkan YS. YS equal apa? GS multiply by XS, begitu ya. Oke, saya akan dulu satu saat lagi. Ya, maka YS adalah apa? Tadi kita punya sebelumnya, saya akan kopikan ini. Mana kopinya? How to copy. Tulis saja. Oke, jadi ini tadi apa? S plus C plus D ya. Kalau nggak salah. S plus C, S plus D, kalikan K, sebenarnya yang atas tidak terlalu penting. S A, S plus B, dan S square plus 2S plus 2, seperti ini ya. Dikalikan dengan input. Inputnya adalah XS, tadi adalah A, S over S square plus omega square, seperti ini ya. Dan kita tahu ini bisa kita selesaikan dengan partial fraction. Ya, misalkan kita bisa lihat S plus A, misalkan ini adalah A1, gitu ya, atau C1 begitu, ditambah A2 over S plus B, tambah, ya ini dia, dua buah faktor, misalnya kita bisa, ini misalkan A3 misalkan ya, A3 over, ya pool yang pertama, yaitu S minus berapa ini? 1 B kuadrat minus 4AC berapa ini? B kuadrat minus 4AC ini ya, minus 1 plus minus C2. Seperti ini ya. Ya, jadi kita ambil yang plus dulu, yaitu yang plus C2 dulu. Plus C plus, ya untuk ini juga A3, tapi A3-nya adalah conjugate ya. S minus 1 minus C. Seperti ini. Ya. Oke, dikalikan, jangan lupa ini juga masih masuk ya. Dikalikan, ditambah S square plus omega square. Ya, ini biasanya adalah 4S plus A5 ini ya. Ya. Oke. Ya, dari sini kita bisa mendapatkan Y dengan cara apa? Dengan cara inverse Laplace. Sebentar. Gimana cara mengcopy? Ini edit copy bisa nggak ya? Edit copy. Copy. Oke, by the way, sini agak ini nggak bisa di copy. Kita copy dari sini. Copy. Ada juga.
bisa di copy ya, terpaksa harus kita tulis. Ya, tapi saya akan nulis sini aja. Ya, kita bisa mencari YT. Ya, ini kalau kita inverse Laplace-kan yang ini akan jadi apa ini? Oke, ini kalau ya inverse Laplace-kan akan jadi A1 E pangkat minus AT ya. Oke, yang ini A2 E minus A2T dan seterusnya. Ini juga yang ini ya, ini juga bentuknya mirip tapi akarnya kompleks gitu ya. Sehingga kalau dua-duanya ini di apa namanya? diselesaikan, maka akan menjadi something like ya sebut saja satu besaran lain yaitu ya misalkan K gitu ya. Sin ya lihat ini adalah sorry ini 2C ya, C2 ini C2 ya, 2T dikalikan E pangkat minus T seperti ini ya. Ya, untuk dua yang ini. Oke. Dan terakhir yang ini. Ya, yang ini kalau kita lihat ini adalah sinusoidal. Ya, jadi ya oke. Jadi ini some sinusoid function. Sinusoidal function. Coba kalau kita lihat kalau kita ini ya, jadi nantinya YT ikut apa? Tadi A1 oke. Ya, A1 E pangkat minus T plus A2 E pangkat ini minus AT ya, AT. A2 E pangkat minus PT plus something tadi K, ada sinnya, sin 2T E pangkat minus T seperti ini ya. Ya, plus yang terakhir. Yang terakhir itu adalah ya akan kita bahas yang terakhir. Ya, tapi sebelum bahas yang terakhir, ya ini sama sinusoid saya akan tulis sebagai K sin omega T plus V. Ya, coba kita lihat di bagian sini. Ini kalau kita untuk T yang besar, T mendekati infinity, ini akan sama dengan 0. Oke, ini akan sama dengan 0 ya. Ya, ini juga. Ini akan menuju ke 0 ya, akan menuju ke 0. Dan ini juga akan menuju ke 0. Sehingga akan menyisakan bagian yang paling bawah. Sehingga saya bisa menuliskan bahwa Y, T pada saat T di infinity. Yaitu limit T to the infinity, YT itu equal berapa? K kalikan sin omega T plus V. Oke, ya. Jadi ini kalau kita lihat bagian ini itu apa? Ya, kita bisa melihat bagian ini pada dasarnya kita bisa mencari begitu ya bahwa di bagian belakang ini adalah G S begitu ya. Pada saat S-nya kita ganti dengan J omega. Oke, ya. Kita bisa melihat kalau S-nya diganti dengan J omega, yaitu yang tadi itu S-nya. S itu mana? Yang ini ya. Yang ini. Oh, yang ya, ini. Ini kalau kita ganti S-nya dengan J omega, maka kita akan mendapatkan apa namanya? Ini. Ya, dengan cara Heavy rule begitu ya. Ya. Dan ini karena ini adalah complex quantity. Ya, jadi S is complex begitu ya. Kompleks, maka kita bisa menuliskan ini sebagai dua hal yaitu G J omega dikalikan apa namanya sudutnya. Ya, jadi bisa kita lihat sudutnya dari G J omega. Oke. Ya, jadi kita bisa apa namanya membuat tadi lihat tabel yang di depan tadi bahwa di bagian akhir ini kita bisa men-split ini menjadi dua ya. Saya akan hapus dulu. Jadi YS-nya
Yang pertama adalah besarnya, yang kedua adalah sudutnya. Sudut, gitu ya. Ya, kita bisa membuat atau mengisikan di sini, gitu ya, di depan. Ya, jadi kalau kita lihat ini sekali lagi bahwa ini saya akan menamakan ini sebagai Y steady state begini ya, YSS. Ya, jadi sekilas bisa kita lihat apa itu frekuensi respon. Frekuensi respon adalah satu cara begitu ya, dengan cara memberikan frekuensi berupa sinusoidal dan kita amati steady state responnya, gitu ya. Yang tentunya bisa kita lihat steady state responnya juga sinusoidal. Jadi ini salah satu ciri dari linear time variance system. Yang pertama adalah ini ya, atau magnitudenya ya. Yang kedua adalah adanya fase. Ya, fasenya akan berubah. Jika dibandingkan dengan yang pertama, ilustrasinya seperti ini. Kalau kita punya sistem G, kita berikan input X, yang ini input X, maka outputnya akan berubah. Akan sama-sama sinusoidal, tapi amplitudenya ini yang disebut juga sebagai sinusoidal transfer function. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi straightforwardly ya di frekuensi respon kita akan menganalisis C omega sebagai ganti dari S. Jadi kita tadi punya G frekuensi ya, yang salah satunya adalah dengan menggunakan cara atau metode grafis ya. Ya, jadi ada beberapa yang akan kita pakai. Yang paling powerful adalah Bode plot. Semua Bode itu akan dibahas minggu depan mungkin. Kali ini kita akan bahas Nyquist ya. Nyquist itu ya pada dasarnya yang kita plotkan di Nyquist adalah magnitud dan fase. Jadi yang kita plotkan magnitud dan fase dalam polar plot. Kita akan mencoba menggambar, sebelum menggambar Nyquist, kita akan menggambar dulu polar plot untuk 3 plan yang namanya plan yang basic ya. Ya, yang pertama adalah plan yang berupa integral dan diferensial. Kalau integral plannya adalah super S ya. Kalau saya punya diferensial plannya adalah S gitu ya. Oke, terus pole dan zero. Kalau pole berarti something di sini S plus A gitu ya. Kalau zero berarti K kalikan S plus B misalkan. Ini zero. Oke, terus juga second order system. Maksudnya second order system di sini adalah sistem order 2 yang tidak bisa difaktorkan. Sehingga zetanya antara 0 dan 1 gitu ya. Ya, baik full maupun zero. Jadi nanti bentuknya S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square ya. Baik untuk full dan zero. Maksudnya boleh di atas, boleh di bawah. Ya, gitu ya. Plus minus 1. Ya, kita coba gambar yang pertama yang integral. Oke, jadi untuk integral ya, integral dan diferensial. Yang pertama gitu ya. Oke, jadi integral itu super S, diferensial itu S gitu ya. Ya, caranya cukup mudah untuk menggambarnya. Kita bisa substitusikan GS untuk S sama dengan C omega. Maka bisa kita dapatkan untuk yang integral, ini akan menjadi seper C omega seperti ini ya, seper C omega.
Ya, jadi seperti omega, kalau kita ingin tuliskan dalam magnitudo dan fase cukup mudah, kalikan dengan konjugatnya di kedua ruas. Biar beda, saya akan kalikan J omega, berarti konjugatnya minus J omega ya, seperti ini ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan gimana ini? Seper omega square kalikan minus J omega. Oke, yang bisa kita lihat apa namanya magnitudenya J omega. J omeganya berapa ini? J omeganya adalah seper omega square dikalikan besarnya J omega, yaitu adalah berapa? Seperti oke, berapa itu? Oke, jadi ini bisa kita ini ya, bisa kita coret ini ya. Ya, ini ya. Oke, sehingga bisa kita lihat magnitudenya adalah seper omega. Karena kita tahu omega itu positif ya, frekuensi itu positif. Ya, dan sudutnya kalau bisa kita lihat, sudutnya adalah arcus tangan. Arcus tangan, kalau kita lihat minus C itu ada di sini ya. Jadi satu ini adalah ini positif, minus C itu ke sana ya. Jadi ini adalah minus C itu ke bawah gitu ya. Jadi minus C itu ada di sini, maka sudutnya adalah minus 90. Ya, misalnya nggak perlu arcus tangan sama sekali, sudutnya adalah minus 90. Oke. Ya, itu untuk integral. Ya, untuk diferensial ya cukup mudah, diferensial itu hanya S saja. GS kalau S-nya diganti J omega, maka akan menjadi J omega, gitu ya. Maka bisa kita lihat untuk diferensial magnitudenya adalah omega dan fasenya adalah plus 90. Karena J omega itu selalu 90 derajat ya, berapapun omeganya. Ya, sehingga kita bisa menggambarkan dalam polar plot ya, kedua tadi coba lihat untuk pole dalam polar plot. Ya, jadi bagaimana cara menggambar dalam polar plot? Polar plot itu dalam bidang S, kalau saya bicara polar plot berarti sumbu ini adalah sumbu real dan ke atas itu sumbu omega, itu sumbu imajiner ya. Imajiner. Oke. Ya, coba kita lihat lagi untuk integrator magnitudenya adalah omega. Fasenya adalah minus 90. Jadi bisa kita lihat lagi nanti fasenya itu minus 90. Cara ngitung fase adalah dihitung dari sumbu real positif counterclockwise. Kalau 90 berarti, kalau minus 90 berarti dia ke bawah ya, ke bawah. Jadi minus 90 ini selalu minus 90 dan apa namanya magnitudenya seper omega. Ya, seper omega itu maksudnya kalau omeganya itu 0, maka dia berada di infinity. Dan omeganya sama dengan infinity, dia berada di 0. Jadi bentuknya kayak gini. Dia berjalan dari infinity menuju 0. Itu untuk integrator ya. Jadi ini integrator. Integrator. Oke, untuk diferensiator kebalikannya. Ya, kebalikannya yaitu magnitudenya omega, sudutnya 90. Jadi ke atas ya. Jadi ini kalau omeganya 0, kalau omeganya 0 itu ada di sini. Omeganya infinity dia ada di atas. Gitu ya. Ya ini kalau yang dibalik, omeganya 0 itu di bawah, omeganya infinity itu di atas. Ya, itu untuk integrator. Ya. Oke, plan yang kedua adalah pole zero. Pole zero itu bentuknya GS sama dengan, kalau pole berarti K over S plus 2 misalkan. Misalkan gunakan ini supaya mudah. Dan misalkan zeronya adalah GS sama dengan K kalikan S plus 2. Ini ya.
Ya, jadi untuk menggambar keperluan kemudahan nantinya, saya akan mengganti bentuk ini ke dalam bentuk yang recommended ya. Jadi recommended form, saya akan tulis ini. Bentuk ini tidak direkomendasikan, maka ada bentuk recommended. Recommended form yang bentuknya adalah kita tulis dalam 1 plus something s ya. Jadi ini kalau ini kita bagi di 2 ruas dengan 2, maka akan menjadi 1 plus S per 2 yang atas K per 2. Seperti ini ya. Ya, ini recommended form. Oke. Ya, jadi di dalam bentuk ini, kalau kita ingin mencari frekuensi responnya, kita bisa melihat Gs atau Gc omega adalah K over 2 over 1 plus C omega over 2. Seperti ini ya. Ya, jadi coba kita lihat. Ini bentuknya perlu kita buat, jadi perlu kita naikkan karena ada ya ini mirip dengan kalau kita punya bilangan kompleks seper Z begitu ya. Yaitu seper A plus B plus IB begitu. Maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang standar begitu dengan cara mengalihkan konjugatnya, mengalihkan konjugat dari penyebutnya. Ya, jadi kita kalikan kedua ruas, 1 minus C omega per 2, 1 minus C omega per 2 di kedua ruas ya, sehingga bisa kita dapatkan ini berapa ini ya, ini adalah yang depan kuadrat 1 kuadrat plus yang belakang kuadrat ya, C-nya hilang jadi W kuadrat per 4 ya. Ya, ini akan menjadi K over 2 1 minus C omega over 2 seperti ini ya. Ya, right. Jadi ini bentuk ini bisa kita cari magnitude dan fasenya. Oke, magnitude dan fasenya yaitu G. G omega kalau kita ingin cari magnitudenya, kita kalikan dengan konjugat milik pembilangnya. Ya, kalau kita lihat konjugat pembilangnya adalah sekarang balik lagi ya 1 plus C omega per 2. Jadi kalau kita lihat nantinya ini akan menghasilkan bentuk ini akan menjadi K per 2 yang atas akan menjadi berapa? 1 kuadrat plus ini ya, 1 kuadrat plus omega square per 4, yang bawah menjadi, kurang di akar ya, kurang di akar ini ya, di akar. Oke. Ya, jadi ingat kalau kita punya bentuk A plus IB, ini misalkan Z begitu ya, maka Z magnitude apa? Kalikan konjugatnya di akar ya. Jadi akan menjadi A kuadrat plus B kuadrat di akar ini ya. Ya, dibagi apa ini? Dibagi 1 plus omega per 4. Kuadrat per 4, sorry. Kurang kuadrat di sini ya. Ya, sehingga ini akan menjadi K over 2. Ya, jadi ini pangkat setengah yang atas, yang bawah pangkat 1 menjadi yang bawah pangkat setengah. Yaitu pangkat setengah berarti 1 plus omega square per 4. Ya, jadi ini ininya sudutnya, dan fasenya adalah, kalau kita lihat fasenya bisa kita lihat dari sini ya, dari persamaan ini kita bisa mendapatkan fasenya. Oke, yaitu real arcus tangan, imajiner dibagi real ya. Kalau kita lihat fase itu adalah V adalah arcus tangan atau sudutnya begitu ya, yaitu arcus tangan pembilangnya adalah tadi minus C omega dibagi 1. Ya, karena arcus minus adalah minus arcus, jadi ini adalah minus arcus tangan minus 1. Sorry, C-nya nggak ada ya, C-nya nggak ada. Minus 1 omega per 1. Begitu ya. Ya, itu untuk pole. Kalau zero gimana? Saya akan straight forward, kalau zero itu dibalik. Oke, jadi saya akan buat satu tabel begitu. Kalau saya punya
G S sama dengan C1 1 plus S per T, begini ya. Dan kalau 0 adalah GS sama dengan 1 plus S per T, maka kita bisa melihat magnitudenya adalah 1 per seperakar 1 plus omega square over T square. Oke, ya. Dan sudutnya adalah arcus tangan. Arcus tangan omega T per 1, gitu ya. Minus ya, sorry. Minus arcus tangan, karena dia di bawah maka minus. Minus arcus tangan omega plus T. Oke, ya. Kalau 0, ini pole ya. Pole, ini 0. Oke, ya. Kalau 0, maka bentuknya nanti magnitudenya ini akan di atas, jadi cukup mudah, yaitu hanya 1 plus omega square over T square. Oke, dan sudutnya adalah plus arcus tangan omega T. Alright? Ya, itu dia. Untuk pole dan 0. Ya, pertanyaannya bagaimana kalau kita punya sistem dengan pole dan 0? Contohnya adalah lead lag kompensator. Ya, kalau saya punya lead lag kompensator, GS sama dengan K, ya saya akan menuliskan dalam bentuk standar S per T1 misalkan, 1 plus S per T2, seperti ini. Maka straightforwardly kita bisa mendapatkan besarnya atau magnitudenya, yaitu sama dengan K, yang atas menghasilkan rupa ini, 1 plus omega square over T2 square. Oke, dan yang bawah menghasilkan 1 plus omega square over T1 square. Begini ya. Ya. Sudutnya gimana? Sudutnya adalah jumlahan dari sudut keduanya, yaitu arcus tangan omega of T2 dikurangi arcus tangan omega dibagi T1. Begini ya. Oke, ya itu dia. Ya. Alright, ya berikutnya adalah yang ketiga adalah respon, magnitudo, dan fase untuk second order system. Ini agak sulit, second order system. Ya, karena ini agak sulit, saya akan memberikan PR saja. Jadi kalian baca Ogata untuk second order system, ini PR-nya. PR-nya yaitu find the frequency response of second order system. Second order system itu maksudnya saya akan buat 2 soal, yaitu yang pertama GS sama dengan 1 S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. Oke, yang pertama, ya zetanya antara 0 dan 1. Dan yang kedua, GS-nya sama dengan, saya akan ganti dengan something yang lebih menarik, yaitu dengan angka S kuadrat plus 2 sebentar, 2S saja gitu ya, misalkan 2S plus 2, seperti ini ya. Ya, coba tadi frekuensi respon, selanjutnya adalah carilah magnitudo dan fasenya, gitu ya. Alright, ya, sekarang saya mulai yang kedua tadi, saya akan mencoba menggambarkan satu grafik juga, ini ya, yang ini. Jadi bagaimana cara menggambar Nikui sebelum Nikui, yaitu polar plot. Jadi how to plot ya, to draw. Sebentar, ini nggak bisa naik.
how to draw a good plot. Ya, gimana cara memplot yang baik? Caranya adalah by hand. Sampai by hand. Caranya adalah cari sudut-sudut, titik-titik istimewa. Ya, contohnya yang tadi saya akan by doing menggunakan yang kedua ini, yang full zero ya. Yang ini saya akan plotkan ini. Cuma ini saya nggak bisa mengcopy, jadi saya akan tulis ulang di sini, yaitu langsung saja GC omega sama dengan tadi. GC omega berapa tadi? Ini ya. Ya, saya forwardly ini adalah GC omega adalah sudutnya dan fasenya, di mana magnitude-nya adalah ya misalkan K gitu ya. K akar kuadrat, ini aja supaya mudah saya akan ganti dengan angka. Oke, saya akan ganti dengan angka. Ya, jadi ini example. Baik, jadi angkanya ini saya akan GS sama dengan misalkan 1, ini aja biar langsung sama dengan 1 plus 2S, 1 plus S. Seperti ini ya. Maka kita bisa gunakan cara yang tadi, yaitu GC omega. Magnitude-nya berapa ini? Akar 1 plus 4 omega square ya, dibagi akar 1 plus omega square. Oke, dan sudutnya adalah arkas tangan. Arkas tangan yang bawah, yaitu berapa? J omega, J-nya nggak ada. Arkas tangan omega. Arkas tangan minus ya, yang bawah berarti yang atas dulu. Arkas tangan 2 omega minus arkas tangan omega ini ya. Ya, maka kita bisa melihat cara menggambar yang paling mudah adalah gunakan titik-titik istimewa. Oke, jadi titik istimewanya adalah sama dengan 0. Oke, kalau omega-nya sama dengan 0, masukkan ke sini omega sama dengan 0, maka kita akan dapatkan 1 dibagi 1 sama dengan 1 ya. Maka magnitude-nya 1, dan masukkan ke sini omega sama dengan 0, masukkan ke sini, maka kita dapatkan sudutnya adalah arkas tangan 0 sama dengan 0 ya. Jadi sudutnya juga 0. Oke, ya. Yang kedua adalah masukkan omeganya infinity. Oke, kalau kita masukkan omeganya infinity, maka ke sini. Kita lihat infinity dengan 1, maka infinity lebih jauh, lebih banyak gitu ya. Maka akan menjadi infinity dibagi infinity begitu ya. Yang ini perlu kita hitung dengan limit begitu ya. Kalau kita hitung dengan limit, maka gimana caranya? Caranya adalah kita bagi dengan pangkat yang tertinggi di kedua ruas ya. Oke, ya kalau kita bagi kedua ruas, maka kita akan mendapatkan yang atas akan jadi 4, yang bawah 1 ya, jadi 2. Ya, ini akan mendapatkan magnitude-nya sama dengan 2, sudutnya sama dengan berapa ini kalau kita lihat. Ini infinity, masukkan infinity ke sana, maka yang akan mendapatkan berapa itu? 90 plus minus 90 ya. 2 kali 9. 2 omega sama dengan 90, berarti omeganya berapa? 190 ya. 180. Maka sudutnya 90. Oke, sehingga kita bisa menggambarkan ini, yaitu yang pertama omeganya 0, magnitude-nya 1. Ini ada yang ini enggak ya? 1 ya. Oke. Ya, 1. Ini 2, ini 1. 1, ini ya. Ya, jadi omeganya 0, magnitude-nya 1, 1 maksudnya diukur dari origin, itu 1. Oke. Sudutnya 0, dan
apa namanya, omeganya infinity, magnitude-nya berapa? Magnitude-nya kayaknya saya kurang tepat ini ya. Infinity magnitude-nya harusnya bukan 2 ya, coba lihat. Semuanya dibagi dengan pangkat tertinggi, maka akan menghasilkan 4 dibagi 2. Betul 2 ya. Ya, maka menghasilkan 2. Sebentar. 0 sama dengan 1. Sudutnya 0. Oke, sudutnya 0. Terus infinity 90. 90 dari sana ya. Nih. Dan panjangnya 2. Ini sudutnya 90. Jadi 2, 90 ada di sini ya. Ya, jadi ini bentuknya kayak gini. Nah, ini gambarnya kurang agak sulit ya. Gambarnya seperti ini. Ya, di sini ya, ini 2. 2, sudutnya 90. Ya, begitu ya. Sebentar, ada yang kurang tepat ya. Kenapa dia tidak ini ya? Oke. Ya, kayaknya ada yang kurang tepat yang ini. Ya, jadi gimana dapat, kalau kita masukkan infinity, saya akan tambahkan ini. Ya, ini perlu sedikit ini skill dari kalkulus ya. Kalau saya masukkan infinity, G omega, saya ambil limitnya G omega menuju infinity, maka akan menjadi berapa ini? Menjadi limit omega-nya saja, C-nya nggak usah, omega-nya menuju infinity, 1 plus 4 tadi ya, 4 omega square dibagi 1 plus omega square. Ya, kita bisa mengalihkan ke kedua ruas dengan seper omega square ya, seper omega square. Oke, maka bisa kita dapatkan ini menjadi limit ini seper omega square plus 4 dibagi seper omega square plus 1 seperti ini ya. Kalau kita masukkan omeganya sama dengan infinity, maka ini akan menjadi 0, ini akan menjadi 0, akan menghasilkan 2/1. Ya, sama dengan 2. Ya, jadi kalau ini kayak saya sudah betul ini ya. Jadi ini panjangnya 2. Dan kalau kita masukkan ke sini infinity, arkas tangan infinity adalah 90 ya. Ini menjadi 180. Yang belakang menjadi 90. Berarti totalnya 90 ya. Sama dengan 90. Jadi gambarnya sudah betul kayak gini. Ya, kayak gini ya. Ya, pola plotnya. Ya, by the way, terus itu dia. Tadi ada ini ya. Terus yang ini mungkin berikutnya adalah materi yang berikutnya apa tadi? Tentang polar sudah Nyquist ya. Oke, jadi yang kedua Nyquist. Sebelum bicara Nyquist, saya ingin bicara tentang mengingatkan sedikit tentang namanya conformal mapping. Oke, conformal mapping. Kalau kalian masih ingat conformal mapping. Conformal mapping dari mana? Dari mata kuliah analisis variabel kompleks kalau nggak salah. Jadi begini, kalau kita punya sistem atau punya plan dan kita punya full dan zero, maka kita bisa memplotkan di bidang S full dan zero. Misalkan di sini ada 2 pole 1 zero, misalkan yang contoh ya, ada 2 pole, misalkan ada 3 pole 1 zero. Oke. Ya, jadi dari sini kita bisa membuat ada satu teorema gitu ya, namanya teorema Cauchy. Ya, jadi Cauchy integral theorem begitu ya. Jadi kalau kita membuat satu kontur yang misalkan saya akan buat kontur yang arahnya clockwise seperti ini, yang melingkupi 2 pole gitu ya. Dan saya membuat satu kontur lagi
tapi hanya melingkupi zero aja secara clockwise. Oke. Ya, maka menurut Cauchy, kalau kita mapkan atau kita petakan ya ke dalam bidang G, kalau satu berarti G omega ya, maka nantinya ya saya akan memberikan nama ini C1, ini C2. Oke. Maka nantinya di bidang G omega C1 itu yang akan melingkupi origin sebanyak 2 kali, arahnya adalah counter clockwise. Oke, jadi dia akan melingkupi origin 2 kali, arah ya dengan cara counter clockwise. Counter itu ke kiri ya. Ya seperti itu ya. Ya, tapi untuk yang ini C1. Untuk C2 dia akan melingkupi origin sebanyak 1 kali dan clockwise. Jadi mungkin yang C2 kayak gini. Hanya sekali saja. Oke. Ya, jadi kesimpulannya apa? Ya, saya akan simpulkan di sini. Alright. Ini bareng ya. Ya, jadi masih. Ya, jadi kesimpulannya kalau close contour kita melewati 2 pole, maka dia akan melingkupi origin 2 kali begitu ya. Tapi arahnya dibalik. Ya. Kalau semula clockwise, maka akan dibalik menjadi counter clockwise. Dan sebaliknya. Ya, tapi kalau melingkupi zero, maka tetap arahnya tetap dan jumlahnya tetap gitu ya. Ya, kalau yang dilingkupi itu adalah pole dan zero. Seperti ini misalnya ya. Saya akan buat kontur meliputi pole dan zero. Kalau kita lihat pole-nya 2, zero-nya 1. Ya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia akan melingkupi origin sebanyak jumlah mana yang lebih banyak. Kalau dalam hal ini lebih banyak mana? Pole. Sehingga dia akan melingkupi origin sekali karena hanya pole-nya lebih banyak 1 ya. Jadi lebih banyak 1 yaitu sekali dan arahnya sesuai dengan arah pole yaitu counter clockwise. Counter clockwise. Ini counter clockwise itu ke sana ya. Oke, begitu ya. Ya, jadi itu conformal mapping. Ya, kita akan menggunakan conformal mapping untuk menghasilkan yang salah satu yang kita kita akan banyak pakai yaitu Nyquist stability theory. Jadi begini, kalau misalkan saya punya plane-nya adalah GS, dan GS itu punya pole dan zero. Jadi GS adalah S plus ZI misalkan ya, ini adalah S plus VI gitu ya. Jadi I-nya 1 sampai N, ini 1 sampai M gitu ya. Ya, maka bisa kita lihat nanti ini kalau saja jadi idenya adalah alright. Jadi kalau saja ada closed loophole. Jadi closed loophole-nya itu yang ini, open loophole yang ya jadi what happen if we have unstable open loophole. Ya, on the polar plot gitu ya. Jadi begini. Ya jadi oke. Jadi kalau kita plotkan, misalkan saya ingin memplotkan, misalkan saya punya GS dan GS ini mempunyai 3 buah, misalkan ada 3 unstable pole. Ya kita tahu
unstable itu berada di mana? Di RHP ya. Ya, maka saya bisa membuat satu kontur begitu ya, yang clockwise yang melingkupi ketiganya. Ya, tapi asumsi ini hanya berlaku kalau kita tahu persamaan matematikanya. Ya, bagaimana kalau kita tidak tahu persamaan matematikanya? Caranya adalah dengan membuat satu kontur, tapi konturnya itu kayak seperti ini. Jadi saya akan buat kontur, yang kontur ini melingkupi seluruh RHP. Caranya adalah bisa membuat satu kontur yang dimulai dari sini, ini omega sama dengan 0 ya, dan naik terus ke sana sampai dengan omega sama dengan infinity. Oke, setelah dia mencapai infinity, kita membuat satu lengkungan atau satu setengah lingkaran dengan jari-jari yang tak terhingga, ya jari-jarinya tak terhingga besarnya, disebut saja namanya R begitu ya. Ya, dari plus infinity sampai dengan minus infinity, dia berjalan clockwise ke minus infinity. Oke, ya setelah sampai minus infinity dia berjalan naik dan sampai ke 0 gitu ya. Kalau kita lihat ini adalah close contour dan clockwise. Ya, dan close contour ini karena dia melingkupi semua RHP, maka tidak perlu lagi eksperimen, tidak perlu lagi persamaan matematika. Ya kita bisa melakukan membuat kurva ini begitu ya. Jadi kurva ini adalah yang dinamakan sebagai Nyquist curve. Nyquist curve gitu ya. Oke, ya. Jadi sebelum ke Nyquist curve saya ada yang kelupaan sedikit, yaitu ya. Jadi bagaimana kalau saya punya GS begitu ya, tadi saya punya GS red, ini GC omega. Saya akan jadi saya ingin menggambarkan tadi dengan conformal mapping, satunya di kurva miliknya ya, merah. Ya, satunya di kurva GC omega dan satunya di kurva plus loopnya. Plusnya adalah 1 plus GC omega ya. Maka bisa kita lihat ya menurut Cauchy bahwa GC omega itu yang di enclose adalah origin. Jadi konturnya akan mengenclose origin. Ya. Enclose di origin. Ya. Sedangkan untuk 1 plus GC omega, dia tidak mengenclose origin, tapi mengenclose titik min 1. Oke, jadi yang di enclose adalah enclose titik min 1. Oke, min 1 itu maksudnya min 1 plus 0J, gitu ya. Ya, jadi dari sini kita bisa membuat, ya misalkan kita membuat kontur dengan cara Nyquist curve dan di atas di RHP kita punya tiga, 1, 2, 3, punya 3 unstable pole. Maka yang dihasilkan nanti di kurva GC omega dia akan mengenclose origin sebanyak 3 kali ya. 3 kali dengan arah counterclockwise. Jadi 3 kali counterclockwise. Caranya gimana? 1, 2, 3 kayak seperti ini ya. Counterclockwise. Arahnya ke sana. Oke. Ya. Ya, tapi di ini mirip dengan itu, tapi arahnya ke min 1. Jadi saya tergeser ke sana. 1, 2, 3. Seperti ini ya. Jadi seolah-olah digeser ke kiri sehingga menjadi mengenclose min 1. Oke. Ya, jadi dari sini kita bisa membuat satu yang penting, satu teorema yang penting, itu teorema Nyquist yang dinamakan dengan Nyquist stability kriteria atau kriteria Nyquist. Sebentar, kenapa ini? Nyquist kriteria.
Oke, ya. Jadi Nyquist stability criterion ini ya. Jadi yang mengatakan bahwa ya for any G, GS begitu ya. Oke, maka apa namanya closed loop pool-nya atau kita namakan sebagai unity feedback-nya, the unity feedback OP ya ini ya OP satu di sini yaitu apa set sama dengan n minus p ya kalau nggak salah set sama dengan n minus p sorry n plus p ya n plus p. Oke, ya, set sama dengan minus P dengan set itu adalah, ya saya akan menyebutnya, ini adalah closed loop pool. Atau namanya unstable closed loop pool. Oke, N ini adalah number of encirclement. About -1 in the right angle. Ya, namanya positif encirclement boleh, atau saya akan menyebutnya namanya clockwise saja ya, clockwise. Clockwise itu bisa dikatakan juga positif atau right begitu ya. Right encirclement atau positive encirclement. Oke, dan P ini adalah number of unstable zero. Ini kurang number of unstable closed loop pool, number of unstable closed loop zero. Ya, ini ya. Ya. Jadi ini Nyquist stability criterion mungkin agak cukup membingungkan saat ini, tapi kita akan coba aplikasikan dengan sebuah contoh ya, dengan sebuah contoh yang ini adalah mungkin yang terakhir dari mata kuliah kita hari ini, yaitu satu contoh. Saya akan buat satu contoh, yang sudah ada contoh di bawah ya, saya tulis bawahnya belum. Oke, jadi sini contohnya. Yang pertama adalah draw nih, contohnya begini. Draw Nyquist plot and find gitu ya, find the stability of the closed loop pool. Closed loop pool gitu ya, atau closed loop system ya, of the following system. Ya, saya akan buat satu sistem saja. Nah, setelah ini saya akan berikan PR ya. Ya, sistemnya ini GS sama dengan 1 dibagi misalkan S square 1 plus S 1 plus 2S ya, misalkan seperti ini ya. Oke, ya jadi coba kita lihat dari sistem ini, maka kalau tadi saya punya N sama dengan apa, dan Z dan P ya. Ya, maka P bisa kita lihat dari sini. Bisa kita lihat ini poolnya berapa ini? Poolnya adalah 0 ya. Dari sini poolnya adalah 0 dan 0. Terus dari sini kita tahu poolnya adalah -1 dan ini adalah -2. Artinya semua open loop pool itu stabil. All stable. Ya, stable pool. Berarti karena stabil maka P sama dengan 0. Oke. Ya, terus yang kedua, dari sini kita nanti akan menghitung ini. Jadi N ini baru kita ketahui setelah kita menggambar Nyquist ya. Ya, ini by drawing Nyquist. Drawing Nyquist plot. Oke. Dan set
itu adalah yang kita cari. Ya, jadi kalau Nyquist plotnya tidak memenuhi syarat ini atau Z-nya tidak sama dengan 0, ya karena Z0 apa jumlah closed loop yang stabil, supaya stabil kan harus 0 gitu ya. Ya, maka Z bisa diketahui dari Nyquist stability criteria. Maka kita bisa mencari apakah dia stabil atau tidak. Ya, ya for some K. Misalkan saya akan nambahkan K di sini ya. Ya, saya akan taruh K di sini. Tapi untuk awalnya K saya set 1. Oke. Kita coba gambar ini. Gambarkan yang pertama mungkin bisa kita lihat oke, tadi GS sama dengan 1 S square 1 plus S 1 plus 2S ya. Ya, ini bisa kita kalikan ini apa namanya dengan konjugatnya. Konjugatnya adalah 1 minus S dan 1 minus 2S ya, konjugatnya. Ini juga kalikan 1 minus S, 1 minus 2S, maka bisa kita dapatkan berapa ini? Alright, berapa ini? Kita kalikan manual. Sebentar. 1. S-nya berarti minus 3S. Minus 3S. Dan plus S square. Ini ya. Yang atas. Ini 3. Dan yang bawah bisa kita akan apa namanya? Oke, kayaknya kurang sebelum ini kita kalikan dengan konjugatnya, ada baiknya kita ubah dulu ya ke dalam C omega gitu ya. Oke, tapi sebelum ubah kayaknya ini nggak ada salahnya kita kalikan manual di sini ya. S square ini berapa ini? 1 plus S square yang ini ya. Yang ini juga 1 plus 4S square ini ya. Ya, selanjutnya bisa kita masukkan G omega, kita masukkan S sama dengan G omega di sini, maka bisa kita dapatkan berapa ini? Yang bawah itu akan jadi real ya, jadi real. Yang bawah ini menjadi berapa ini? Ini menjadi minus omega kuadrat ya. Ini menjadi 1 minus omega kuadrat, yang ini menjadi 1 minus 4 omega square. Oke. Ya, terus yang bagian atas akan menghasilkan C omega dan 1 menjadi 1, ini C kuadrat menjadi minus omega square plus atau minus 3 atau saya tulis C di sini 3 omega. Oke. Ya, bisa kita lihat bagian sini itu real, bagian ini imajiner ya, semuanya dibagi punya common factor begitu. Maka dari sini salah satu kesimpulan kita adalah dia akan memotong sumbu imajiner. Jadi memotong sumbu imajiner, jadi dia akan memotong omega aksis atau J omega aksis di mana at 1 minus omega square sama dengan 0. Artinya di omega sama dengan plus minus 1 karena nggak ada yang minus, maka omeganya hanya ada 1. Jadi di omega sama dengan 1 dia akan memotong imaginary axis. Oke. Dan dia juga memotong real axis di omega sama dengan 0 ya. Yang kita samakan dengan 0, dia akan memotong real axis. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menggunakan cara yang tadi, yaitu G besarnya G omega adalah berapa tadi? Jadi atas 1 ya, bawah adalah omega square. Omega square, betul ya, karena J omega square, oke. Ups. Ya, ini akan menjadi berapa itu? 1 minus S menjadi 1 plus omega square. 1 plus
omega square. Yang belakang ini menjadi 1 plus 4 omega square. Seperti ini ya. Ya, dan sudutnya adalah omega jadi seper S ya, seper omega C, kalau kita lihat dan kita masukkan seper S kuadrat begitu ya, dia akan menghasilkan minus 90 jadi dia akan menghasilkan 0 gitu ya. Ya karena ini sudutnya 0 begitu ya. Jadi C omega pangkat 2 menjadi minus omega square sudutnya 0. Minus omega square sudutnya berapa? Minus omega sudutnya 109. Sudutnya 180 ya. Jadi 180, sorry. Sudutnya adalah minus 180. Ya, jadi minus 180. Karena kita tahu seper S akan menyumbang 90 derajat ya. Minus 90, maka kalau S-nya 2 menjadi minus 180. Oke. Minus 180 minus arcas tangan omega minus arcas tangan 2 omega ya. Oke, itu sudutnya. Sehingga kita punya sudut titik-titik istimewa, yaitu pada saat omega sama dengan 0, ke sini kita substitusikan ke sini, kedua ini, maka kita bisa dapatkan omega-nya sama dengan 0, maka GC omega-nya sama dengan infinity. Oke, dan bagian ini kalau ini 0, kita set ini 0 gitu ya, maka bisa kita dapatkan arcas tangan 0 adalah 0, maka sudutnya adalah minus 180. Oke. Ya, kalau omeganya sama dengan infinity, maka magnitude-nya berapa? Magnitude-nya kalau infinity berarti magnitude sama dengan 0. Karena di sini kalau kita substitusikan infinity di sini, maka akan jadi 0. Gitu ya. Ya, sehingga kalau ini 0 berarti arcas tangan infinity adalah 90 ya. Jadi minus 90, jadi ini akan menjadi minus 180 minus 90 minus 90 akan menjadi minus 360 ya. Ya, oke. Ya, jadi ini kalau kita gambarkan ke kurva Nyquist bersama dengan sebelumnya yang ini, kita akan dapat 3 titik ya. 3 titik. Ya, di omega 1 sama dengan 0. Kalau kita masukkan ke sana, ke sini, masukkan ke sini berapa tadi? Jadi omega-nya 1 berarti minus memotong sumbu imajiner di minus 3. Ya, jadi minus add minus 3 ya. Jadi minus 3. Oke. Ya, jadi kita gambarkan setidaknya dari 3 buah ini. Oops. Oke, yang pertama memotong sumbu J omega di minus 3. Ini sumbu omega, ini sumbu real di minus 1, minus 2, minus 3. Jadi di sini dia akan motong. Minus 3. Terus pada saat omeganya 0, sudutnya minus 190 dan infinity ya. Jadi dia akan mulai dari sana. Dari sana mulainya. Oke. Minus infinity. Dia akan memotong di sini di minus 3. Dan pada saat omeganya infinity akan berada di 0 dan sudutnya minus 360. Jadi ini 0 itu di sini ya, dia akan bergerak ke sana. Oke, jadi ini omeganya sama dengan 0, ini omeganya sama dengan 1, dan ini omeganya sama dengan infinity. Oke, ya, dan polar plot itu simetrik, ya kanan dan kiri ya, jadi dia akan simetrik kanan dan kiri. Kalau 3 berarti di sini akan di plus 3 ya, tapi ini ya dibalik yaitu di sini omeganya dia akan jalan ke sana ya. Ya, omeganya adalah minus infinity dan sini omeganya sama dengan 0. Oke. Ya. Oke, baru ya
Kalau kita lihat ini belum selesai ya, karena cara menggambar polar plot itu adalah kita gambarkan di G S sama dengan S J omega. Artinya apa? Artinya yang hanya ada di segmen yang ini saja. Ya, dari minus omega yang sama dengan 0 sampai plus infinity. Ya, jadi ini omeganya dari 0 sampai plus infinity. Ini namanya polar plot. Ya, kalau kita balik dari minus infinity sampai dengan 0, ini namanya inverse polar plot. Ya, kalau kita lihat di sini, ini polar plot, ini inverse polar. Oke, ya, kayaknya gitu ya. Ya. Jadi belum lengkap gambarnya, maka kita lihat lagi Nyquist kontur. Lihat Nyquist kontur ya. Jadi kita baru menggambarkan segmen yang ini saja. Ups. Ya, jadi ini ada di mana? Di polar plot. Yang ini ya. Ya, selanjutnya kita perlu menggambar yang ini. Oke. Ya, yang yang ini. Ya, tapi sebagai ini ada special case karena kita punya dua pole di sini. Ada dua pole, maka ini nggak boleh melewati pole. Maka nantinya Nyquist curve ini harus kita modif sedikit, yaitu dengan cara membuat satu kontur yang kecil sehingga dia tidak pernah melalui pole yang ada di origin. Oke, ya kalau saya tulis ininya Nyquist curve-nya seperti ini. Jadi kita punya beberapa bagian dari Nyquist curve. Yang pertama dari omega sama dengan 0 ke omega plus infinity. Yang ini ya, ini adalah polar plot. Sebut saja segmen ini adalah segmen yang pertama. Oke, terus dari omeganya infinity, kita akan berjalan ke sana dengan melalui jari-jari yang tak terhingga sampai dengan minus infinity. Oke, dan dari minus infinity menuju 0, maka saya akan ya, dan segmen yang kedua ini karena ini besarnya adalah R itu menuju infinity, maka kita bisa menuliskan bahwa curve yang kedua ini adalah definisikan sebagai R dikalikan E J omega, ya dengan omeganya sama dengan infinity to minus infinity. Oke. Ya, dan R-nya mendekati infinity. Oke. Alright. Terus yang terakhir adalah karena ada dua ini dan menurut Nyquist tidak boleh dilewati, maka kita punya setengah lingkaran yang kedua ya. Oh sorry. Ini saya akan menamakan ini nomor 3. Yang kita tahu nomor 3 itu berjalan dari minus infinity sampai dengan 0. Oke. Dan terakhir antara something di sini sana ya. Ya, saya akan menamakan ini mirip dengan ini, yang ini adalah segmen yang keempat. Ya, segmen yang keempat kita definisikan sebagai R kecil E J omega, di mana omeganya berjalan dari minus berapa ini? Minus 90 ya, minus 90, sorry. Omeganya bukan ini, bukan, oke, sayangnya ada yang kurang tepat ya. Minus, seharusnya bukan omega di sini ya, samping, yaitu sudut ya, minus theta misalkan. Minus J theta, nah, dari plus 90 ke theta sama dengan minus 90. Kalau ini dibalik, ini harusnya theta ya, dari minus 90 sampai dengan theta plus 90. Gitu ya. Oke, ini agak take some time untuk memplot yang berarti kekurangan kita plot bagian 2 dan bagian 4 ya. Ya, kita coba plotkan bagian yang kedua ke sistem ini. Kita tadi punya GC omega yaitu 1 over berapa tadi? Omega square minus ya.
Kalau kita masukkan 1 plus omega, J omega, 1 plus J2 omega. Kayak gini ya. Ya, kita akan gantikan omeganya sama dengan kontur yang kedua. Yang kedua yaitu ini ya. Oke. Ya, kita akan gantikan ini adalah R, E, J theta. Oke. Maka kalau kita masukkan ke sini RJ theta ini, kita akan dapatkan berapa ini? Minus R, E, J theta kalikan 1 plus J R, E, J theta. Oke, kayaknya akan lebih mudah kalau kita buat langsung dalam magnitudo dan fase ya. Dalam magnitudo dan fasenya. Ya, magnitudenya berarti seperti ini. Oke. J omega. Kita tahu magnitudenya tadi berapa nih? Ini menjadi omega square. Ini akar 1 plus omega square akar 1 plus 4 omega square ini ya. Ya, kalau kita masukkan ke sana omeganya, maka kita bisa mendapatkan ini menjadi R kuadrat E J 2 theta ya. Ya, dikalikan dengan akar pangkat 1 plus ini agak ini R kuadrat E J2 theta 1 plus R kuadrat J-nya berapa? Masih ya, J theta, J2 theta. Ini J theta yang ini J2 theta. Ya, dan ini kita jangan lupa bahwa R-nya itu limit R to the infinity. Ya, kalau kita lihat, kita perlu aplikasikan sini teorema limit. Kalau kita masukkan limit ke sana, ini akan jadi sedikit masalah ya, kecuali kalau kita keluarkan R-nya. Ya, semua R ini keluarkan dari dalam ini, maka ini bisa kita keluarkan, R-nya kita keluarkan jadi R, kita keluarkan jadi R gitu ya. Maka ini bisa kita, ini menjadi R kalikan ini menjadi R pangkat 4 ya. Jadi ini akan mendekati 1/R pangkat 4. Oke, yang kita tahu karena R-nya infinity, 1/R pangkat 4 sama dengan infinity. Ya, 0 sama dengan 0. Oke. Ya, ini sama dengan 0. Oke. Ya, terus kalau bagaimana dengan sudutnya? Sudutnya, untuk mendapatkan sudutnya kita bisa memasukkan ke sini, sudutnya ke sini. Sudutnya tadi antara plus 90 sama minus 90. Maka kalau kita masukkan plus 90, ini akan menghasilkan menghasilkan berapa ya? Sebentar. Ya, kayaknya ada yang kurang tepat. Ini kita bisa keluarkan semuanya bahkan ya. Tetanya juga bisa kita keluarkan ya. Jadi E pangkat J tetanya bisa kita keluarkan juga. E J theta menjadi R 4 theta ya. 4 theta. Sehingga kalau kita kalikan dengan 90 menjadi 360. Oke. Sampai dengan minus 360. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat ini seperti berapa? 4 kali. 360 itu 0, kita berjalan ke secara counterclockwise sebanyak 4 kali. Ya, jadi ini kita gambarkan di sini di clock yang sama. Misalkan dengan ini warna biru ya. Jadi di sini kita membuat satu jari-jari 0 dimulai dari 360 itu 0 derajat ya. 4 kali. 1 2 3 4 begitu ya. Ya, sampai di sini. Oke. Ya, jadi 4 kali. Ini 4 time. Oke. Ya,
Dan terakhir adalah yang paling bawah ini, caranya sama persis, ya. Saya akan slide forward karena waktu, maka nantinya bisa kita lihat ini akan menghasilkan magnitude infinity dan sudutnya itu bervariasi dari minus 180 sampai dengan plus 180. Artinya akan ada satu kali ini. Jadi dari minus 180 ada di sini ke plus 180. Berarti minus ke plus itu adalah gerakan yang clockwise. Jadi clockwise dia akan dari jari-jari tak terhingga dia akan bergerak dari sini ke sana. Oke. Ya, bisa kita lihat titik min 1 itu ada di sini ya. Oke. Ya, jadi bisa kita lihat dari sini juga bahwa min 1 itu dilingkupi sebanyak berapa kali ini. Jadi ini ke sana ya. Minus ya, jadi ini clockwise putarannya. Oke. Jadi dilingkupi sebanyak berapa kali ini? 2 kali. 1, 2, arahnya counter clockwise sehingga bisa kita dapatkan n sama dengan minus 2. Oke. Ya, dari n minus 2 ini kita masukkan ke sini ya. Oke, jadi ini bisa kita dapatkan n-nya minus 2, p-nya sama dengan 0. Berarti dengan Nyquist stability yang ini z sama dengan n plus p, maka kita bisa dapatkan z sama dengan n plus p, maka z-nya berapa ini? Z sama dengan minus 2 plus 0 sama dengan minus 2 ya. Ya, artinya ini tidak sama dengan 0, sehingga bisa kita simpulkan bahwa sistem kita itu tidak stabil. Unstable. Oke, ya itu dia Nyquist stability criterion. Mungkin sampai di sini ada yang bertanya? Ya. Halo, dengan siapa ini? Ada yang bertanya? Ups, saya keliru dengan Nyquist stability karena hasilnya negatif ya, harusnya hasil positif. Sebentar. Ini kalau kita lihat minus ke plus itu clockwise ya, clockwise bukan counter clockwise. Sebentar. Dari minus ke plus. Alright. Ya, it should be counter clockwise ya, counter clockwise sehingga menghasilkan z di sini apa? Z adalah jumlah unstable closed loop pool. Artinya kalau jumlah z-nya tidak sama dengan 0 maka tidak stabil. Cuma saya mungkin ada yang keliru, harusnya z-nya itu positif ya, yang kita dapatkan z-nya negatif ya. Kayaknya ada yang salah begitu ya. Mungkin di menggambarnya. Encirclement min 1. Oh sorry ya. Kalau kita lihat counter clockwise berarti minus 2 ya. So it's my mistake. Wah, dengan siapa ini? Ya, jadi bisa kita lihat ya di sini bahwa Nyquist stability criterion itu bisa kita dapatkan dari mana? Dari menggambar Nyquist plot begitu. Ya, mungkin sampai di sini ada yang bertanya. Kalau tidak, ya kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan mungkin yang mengampu adalah Mas Sudiro ya. Mas Sudiro akan meneruskan ke body plot ya, tapi saya akan titip ke Mas Sudiro, mungkin ini waktunya kurang pas begitu ya, kurang tidak mencukupi dan daring sehingga konsentrasinya tidak sebaik kalau di kelas begitu, sehingga saya akan menitipkan mungkin satu contoh lagi dari Nyquist stability teori ke Mas Sudiro. Ya, mungkin sampai di sini. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.
Ya, Mas, saya izin live dulu. Mari. Mohon maaf Pak, saya belum absen. Permisi Pak, saya belum absen Pak. Misi Pak, saya belum absen ini. Udah lift bolo. Wah kacau balau. Lupa buka presensi.